Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nazarabila dengan tim yaitu anggota saya sendiri Anissa Zaranabila, Alfida Nur Puspita, dan Solika Kisbandia. Nah, pada kesempatan kali ini di sini tim kami ingin mempresentasikan mengenai efektivitas pemanfaatan krim ekstrak kulit manggis dan ekstrak alga merah sebagai penyembuhan luka bakar. Selanjutnya ada pendahuluan. Yang pertama, luka bakar merupakan suatu bentuk kerusakan jaringan yang disebabkan oleh kontak dengan sumber panas seperti api, air panas, bahan kimia, listrik, dan radiasi. Nah, luka bakar ini juga dapat menimbulkan kerusakan yang sangat bervariasi, mulai dari yang ringan sampai kulit berubah menjadi berwarna kemerahan. Berdasarkan hal tersebut, pembagian luka bakar berdasarkan berat ringannya kerusakan, yaitu luka bakar derajat ditentukan dengan tingginya suhu dan lamanya pejanan tingginya suhu. Yang kedua, kasus luka bakar di Indonesia meningkat setiap tahun, yaitu tahun 2019 terjadi 340.000 kasus, sementara tahun 2020 tercatat 400.000 kasus, di mana menurut WHO pada tahun 2015 memperkirakan bahwa terdapat 265.000 kasus kematian yang terjadi setiap tahunnya di seluruh dunia akibat luka bakar. Menurut riset kesehatan dasar menyatakan bahwa di Indonesia dari tahun 2014 sampai 2018 telah terjadi peningkatan kejadian luka bakar sebanyak 35%. Pada tahun 2018 sebanyak 1.701 kasus, pada tahun 2017 sebanyak 1.570 kasus, pada tahun 2016 sebanyak 1.432 kasus, dan pada tahun 2015 sebanyak 1.387 kasus, serta pada tahun 2014 sebanyak 1.209 kasus kejadian luka bakar. Nah, penanganan luka bakar ini harus dilakukan dengan cara yang benar. Selanjutnya ada senyawa utama yang terkandung pada kulit buah manggis adalah santon yang berfungsi sebagai aktivitas farmakologi dari kulit manggis. Nah, senyawa dari kulit manggis ini juga berupa gamma mangostin yang terdapat dalam kulit manggis sebagai salah satu derivat santon yang berperan untuk memicu pembentukan kolagen dalam aksi pemeliharaan struktur penyembuhan luka. Dan terdapat juga senyawa lain dalam kulit manggis, yaitu vitamin B1, B2, C, dan flavonoid, serta dapat mempercepat penyembuhan luka bakar. Selanjutnya ada alga merah menjadi sumber penting yang dapat dikembangkan menjadi sumber bahan obat yang berasal dari alam. Nah, alga merah ini merupakan jenis alga yang lebih banyak memiliki aktivitas biologi dibandingkan dengan jenis alga lainnya. Senyawa-senyawa kimia yang terdapat dari alga merah ini didominasikan dari famili Rhodomelaceae, dan alga merah ini memiliki beragam aktivitas seperti antibakteri, antifungi, dan inseksidal. Dan selain itu juga alga merah mengandung beberapa terpenoid serta asam amino dan asam nukleat, dan alga merah ini menjadi sumber bahan penting yang dapat dikembangkan untuk bahan obat. Oke, selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Metode penelitian ini adalah penelitian kajian pustaka untuk menggambarkan hasil penelitian, di mana hasil penelitian berupa catatan deskriptif. Dalam penelitian ini, teknik untuk pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode studi literatur, dengan tujuan untuk mengumpulkan dan mendapatkan data yang valid untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu. Selanjutnya ada teknik analisis data. Di sini menggunakan 3 teknik. Yang pertama yaitu data reduction atau reduksi data. Nah, jadi data yang diperoleh dilakukan reduksi terlebih dahulu atau dirangkum. Dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang direduksi dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam pengolahan selanjutnya. Selanjutnya ada data display atau penyajian data. Jadi setelah direduksi, langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyajian data. Nah, penyajian data ini kumpulan informasi yang disusun dan memberikan gambaran penelitian yang jelas secara menyeluruh.
Dan yang terakhir yaitu ada conclusion atau kesimpulan. Nah, jadi yang terakhir ini yaitu dilakukannya penarikan kesimpulan. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan. Yang pertama yaitu pembahasan mengenai ekstrak kulit manggis. Nah, jadi di dalam ekstrak kulit manggis ini mengandung 3 senyawa, yaitu ada flavonoid, saponin, dan tanin. Nah, kulit buah manggis ini yang memiliki kandungan senyawa kimia atau metabolit sekunder seperti flavonoid, tanin, dan saponin tadi. Nah, jadi dia untuk membantu atau mempercepat proses penyembuhan luka sehingga membentuk jaringan baru. Jadi, untuk senyawa saponin dan senyawa tanin itu juga salah satu senyawa yang mampu memacu pembentukan kolagen, dan si saponin ini juga berfungsi sebagai antiseptik, merangsang pembentukan sel-sel baru, dapat memacu pertumbuhan kolagen, dan si protein yang berperan penting dalam proses penyembuhan luka sehingga kesembuhan luka dapat terjadi. Selanjutnya, berdasarkan penelitian sebelumnya, yaitu menunjukkan terjadinya penyembuhan di mana pada konsentrasi 20% telah memberikan efek dengan rata-rata luas penyembuhan luka bakar sebesar 22,16 dan kontrol positifnya dengan rata-rata luas penyembuhan luka bakarnya sebesar 59,66%. Nah, jadi hasil signifikan yang artinya ada pengaruh pemberian topikal gel ekstrak kulit manggisnya ini terhadap penyembuhan luka bakar. Dan yang kedua ada hasil zona hambat senyawa ekstrak kulit manggisnya. Jadi pada ekstrak etanol 70% kulit buah manggis dapat menghambat pertumbuhan bakteri dengan konsentrasi minimal penghambatan sebesar 0,31%. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa yang di dalam ekstrak kulit manggisnya ini merupakan salah satu senyawa yang berperan dalam aktivitas antibakteri pada luka bakar. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada rendemen ekstraknya sendiri. Besarnya rendemen ekstrak kental kulit manggisnya ini yaitu sebesar 9,27% dengan kadar air ekstrak kulit manggisnya sebesar 7,81% atau juga mungkin sekitaran ada yang 1,02%. Nah, jadi kadar air ekstrak pada umumnya juga tidak lebih dari 10%. Selanjutnya pembahasan mengenai ekstrak alga merah. Berdasarkan uji fitokimia analisis dengan FTIR and LCMS, alga merah memiliki senyawa flavonoid, terpenoid, alkaloid, beta-karoten, dan alfa-tokoferol yang berperan sebagai antioksidan. Selain senyawa, alga merah memiliki pigmen warna merah yang berasal dari zat-zat phycoerythrin dan phycocyanin. Zat tersebut merupakan unit-unit protein yang dapat mengalami proses denaturasi. Selanjutnya, kesimpulan dari karya tulis ilmiah tim kami adalah ekstrak kulit manggis memiliki senyawa flavonoid yang dapat digunakan sebagai antioksidan, dan senyawa saponin dan tanin yang berfungsi sebagai antiseptik dan dapat merangsang pembentukan sel-sel baru. Untuk ekstrak alga merah memiliki antioksidan alami yang dapat mengobati berbagai penyakit, misalnya antiinflamasi, antibakteri, dan dapat mencegah proses penuaan. Senyawa-senyawa pada ekstrak kulit manggis dan ekstrak alga merah merupakan salah satu senyawa yang berperan dalam aktivitas antiinflamasi pada luka bakar, sehingga dapat mengurangi peradangan. Selanjutnya, tim kami memberikan saran untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan eksperimen dan analisis lebih lanjut mengenai efektivitas pemanfaatan krim ekstrak kulit manggis dan ekstrak alga merah sebagai penyembuhan luka bakar. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam dan konkret, tidak hanya dari studi literatur saja, dengan harapan hasilnya dapat didistribusikan dan bermanfaat untuk masyarakat luas.
Sekian pemaparan karya tulis ilmiah tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.